Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali bertemu di Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya, Herlena Kartawijaya. Adapun tema renungan pada kesempatan kali ini adalah hidup berdamai. Namun sebelumnya, mari kita mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, Allah sumber segala hikmat, limpahilah hati dan pikiran kami dengan hikmat dan kebijaksanaan-Mu, agar melalui perenungan ini kami boleh menerima kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8-12. Dan pada akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, setiap manusia merindukan perdamaian. Semua agama mengajarkan bagaimana hidup damai dengan sesama dan seluruh ciptaannya. Melalui perikop bacaan di atas, juga kita diingatkan bagaimana sifat dan sikap hidup orang Kristen dalam relasi dengan sesamanya, yaitu kasih dan damai. Kasih dan damai tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Semua butuh usaha dan kerja keras. Berdasarkan 1 Petrus 3 ayat 8-12, setidaknya ada dua hal yang kita renungkan. Yang pertama, kasih. Kasih adalah dasar dari kehidupan dan kepercayaan orang Kristen. Karena kasih itu mendorong orang percaya untuk seia sekata, menjadi penyayang dan rendah hati. Ayat yang sejalan dengan kata-kata ini dapat dibaca di Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dan janganlah menganggap dirimu pandai. Juga di 2 Korintus 13 ayat 11. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Juga di Filipi 4 ayat 2. Kunasihati kamu, sehati sepikir dalam Tuhan. Untuk terciptanya seia sekata, sehati sepikir, seperasaan, tidak cukup hanya persetujuan manusia, tetapi persetujuan yang dicapai harus berdasarkan kebenaran Allah, sehingga tercipta sukacita. Seperti ada tertulis di Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Yang kedua, janganlah membalas kejahatan. Tuhan tidak menghendaki adanya balas dendam. Kita diajarkan untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Tetapi kita diharuskan melakukan sesuatu yang positif.
Banyak ayat di Alkitab yang sejalan dengan kata-kata tersebut. Di antaranya Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang. Dan di 1 Tesalonika 5 ayat 15. Janganlah ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Juga di Lukas 6 ayat 27. Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi kita perlu membuang kejahatan dalam kata-kata dan tindakan. Melakukan apa yang baik. Berusaha untuk menegakkan dan memelihara hubungan yang damai dengan sesama. Karena itulah cara untuk menikmati kehidupan yang sejati. Kata berusaha menunjukkan bahwa tidak mudah untuk mendapatkan perdamaian. Pada waktu kita mengusahakan perdamaian, mungkin saja perdamaian itu menjauh dari kita. Namun itulah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita berdoa seperti doa Fransiskus dari Asisi. Tuhan, jadikan aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Tuhan, jadikanlah aku pembawa cinta kasih bila terjadi penghinaan. Tuhan, jadikan aku pembawa pengampunan bila terjadi perselisihan. Jadikan aku pembawa kerukunan. Amin.